Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indonesia Sabila dan teman kelas 81 akan membantu Bu Nita dalam kegiatan uji kinerja pada hari ini tanggal 13 Desember 2022 di SMP Negeri 1 Ketengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Kusdaninta Hari Utami. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di unit kerja saya di SMP Negeri 1 Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi Bu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa bagus. Ibu bagaimana Bu? Ibu alhamdulillah luar biasa bagus juga sama seperti kalian. Bagaimana anak-anak ibu siap menerima pembelajaran pada hari ini? Siap Bu. Oke anak-anak, selamat datang di kelas IPA bersama Ibu Nita. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat berkah, mari kita awali dengan pembacaan doa. Dan doa kali ini akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Aldi Saran. Silakan Aldi, maju ke depan ke sini. Ya, berat. Sebelum belajar, mari kita berdoa dengan kepercayaan agama masing-masing. Doa mulai. Depan selesai. Ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Ibu panggil satu-satu. Alfat Aida Hadapi, Amanda Sapna, Laila, Fadri, Oke, hadir semua berarti? Oke, alhamdulillah ya. Oke, baik anak-anak. Hari ini sesuai dengan yang Ibu kasih tahu pada minggu sebelumnya, bahwa judul pembelajaran kita hari ini itu mengenai getaran. Oke, mengenai getaran. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih kompetensi dasar dalam materi pada hari ini. Nah, adapun kompetensi dasarnya itu menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem pendengaran hewan dan sistem sonar pada hewan. Nah, jadi melalui kompetensi dasar ini kita diarahkan untuk mencapai satu tujuan pembelajaran yang sudah disusun nantinya. Oke, selanjutnya akan Ibu kenalkan dulu nih, ada apersepsi. Apersepsi ini merupakan materi prasyarat yang sudah harus kalian kuasai untuk bisa lanjut ke bab selanjutnya. Nah, masih ingat tak pada minggu yang lalu kita belajar tentang materi apa? Oke, tentang sistem ekspresi. Oke, nah udah bisa dilihat nih gambar di depan. Yang gambar pertama itu ada gambar anak laki-laki yang sedang kepanasan ya, terus dia pakai kipas. Kalian kan punya banyak kipas seperti itu nak. Selanjutnya yang di sebelahnya ada anak laki-laki juga, tapi sedang pakai baju hujan ya, dan pakai jaket. Nah, mengapa bila kita berada dalam kondisi yang panas, itu tubuh mengeluarkan banyak keringat, sangat berbeda ketika kita berada pada tempat yang bersuhu dingin.
Ada yang bisa jawab? Oke, Arfan. Kenapa Arfan? Karena menyesuaikan dan kondisi lingkungan dengan mengeluarkan cairan berupa keringat yang memberikan efek besar pada Oke, benar sekali ya. Berarti kita menurut Arfan. Nah, berarti kalian sudah memahami tentang materi sistem ekspresi yang kemarin. Baik, kita lanjut untuk motivasi. Nah, di sini kalian bisa baca ya. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya dulu. Tadi malam kalian ada buka aplikasi WhatsApp? Ada. Sebelum aplikasi WhatsApp itu masuk atau ada yang cek tak? Ada. Berarti kalau orang cek apa tanda HP kalian? Bergetar. Nah, setelah dilihat ternyata notifikasinya dari siapa? Dari pacar ya? Tidak. Dari siapa? Dari guru. Apa gurunya? Ngasih tugas mungkin ya, ngasih tugas tentang getaran ya kan. Tadi malam Ibu ada cek kan, membagikan kelompok dengan membagikan bahan ajar. Nah, getaran yang ada pada handphone kalian itu adalah contoh konsep getaran yang mau kita bahas pada hari ini. Nah, bisa kalian lihat lagi itu di motivasi kali ini ada kakak-kakak yang sudah main gitar. Nah, gitar itu ada. Selanjutnya kita membahas tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu Ibu mengharapkan kalian semua peserta didik Ibu bisa mampu menjelaskan pengertian getaran dengan benar. Kemudian Ibu harapkan juga peserta didik Ibu semua mampu untuk menentukan perioda, frekuensi, amplitudo, dan simpangan getaran. Selanjutnya, melalui kegiatan percobaan yang akan kita lakukan nanti, Ibu harapkan kalian semua bisa menyajikan data mengenai perioda dan frekuensi dengan tepat dan benar. Nah, selanjutnya, selain tujuan, kita juga punya manfaat dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Yang pertama, manfaatnya itu agar kita semua mengetahui konsep getaran yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, manfaatnya yaitu memahami aktivitas sehari-hari yang kita lakukan itu yang berhubungan langsung dengan konsep getaran. Selanjutnya, pada pembelajaran kali ini itu Ibu akan lakukan seperti biasa, ada penilaian. Ada 3 penilaian yang akan Ibu lakukan. Yang pertama ada penilaian sikap. Nah, pada penilaian sikap ini, karakter sikap yang Ibu nilai itu adalah kepedulian dan tanggung jawab. Bisa dimengerti? Oke, tanggung jawab dan kepedulian. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini Ibu ambil dari latihan yang akan Ibu kasihkan nanti di tengah-tengah pembelajaran. Selanjutnya ada juga evaluasi akhir untuk mengukur kepahaman kalian terkait dengan materi getaran. Selanjutnya ada juga penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini Ibu ambil dari hasil kegiatan diskusi dan presentasi kalian. Selanjutnya hasil LKPD yang sudah kalian susun di pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya nih kita lanjut ya tentang orientasi masalah pada pembelajaran kita hari ini. Udah bisa dilihat gambar di depan? Nah, ayo kira-kira siapa yang tahu ini gambar apa? Kora? Kora-kora. Nisa udah pernah naik kora-kora? Pernah? Di mana Nisa naik kora-kora? Di pasar malam. Ada lagi yang pernah ke pasar malam ketemunya kora-kora? Pernah. Di mana? Di sini. Oke. Nah, ini tadi nih kata Nisa kan udah pernah naik kora-kora nih. Kora-koranya itu Nisa gerakannya seperti apa? Kiri kanan, depan belakang, atau atas bawah? Kiri kanan. Berulang-ulang nggak? Berapa kali ulang bisa diingat? Oke. Kita lanjut ya pada masalah yang terkait tentang kora-kora ini tadi. Ibu mau minta bantuan siapa ya kira-kira? Kaila, boleh dibacakan Kaila yang di depan. Berdiri dulu Kaila. Oke. Dibaca Kaila. 4 remaja terjatuh saat sedang menaiki wahana kora-kora di sebuah pasar malam.
di Desa JB Wayang Bojo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa, tanggal 23 bulan 7 2019. Satu dari 4 remaja yang terjatuh bernama Taufik Mairano, umur 15 tahun, tewas setelah mengalami sejumlah luka yang dideritanya. Sementara 3 remaja lainnya harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Pekajangan Kabupaten Pekalongan karena menderita luka di bagian kepala, tangan, serta wajah. Pasca kejadian itu, Polres Pekalongan menetapkan BM operator kura-kura sebagai tersangka karena lalai saat menjalankan kura-kura hingga menyebabkan orang lain meninggal. Oke, terima kasih Kak Ila, silakan duduk kembali. Oke, dari masalah atau berita itu kan adalah sepenggal berita yang Ibu ambil dari surat kabar tentang ada nih 4 remaja dia sedang naik kora-kora kemudian terjatuh lalu tewas. Nah, menurut kalian kenapa sih orang tersebut bisa jatuh? Nah, inilah yang mau kita cari solusinya dan kita cari permasalahannya. Nah, untuk mengatasi masalah yang sudah dibacakan oleh Kaila tadi, mari kita mengerjakan LKPD yang sebentar lagi akan kita kerjakan. Nah, anak-anak, berdasarkan kelompok yang tadi malam sudah Ibu bagikan ke grup WhatsApp, sekarang coba kalian berpencar membentuk kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, di sana kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Dibalikan aja fungsinya. Oke, sudah berpencar sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, untuk kelompok 1 di sini, di meja sini. Kelompok 2 di meja sini. Fungsinya dibalikan. Di sini. Nah, tiga di sana, 4 di sini. Oke, siapa yang kelompok 4 gabung di sini. Nah. Oke, dah. Sudah sesuai kelompoknya? Oke, cek ya. Ini kelompok 1 ada berapa orang? Ada 7. Kemudian kelompok 2 ada 6 orang. Ini kelompok 3 ada 6. Kelompok 4 juga ada 6. Oke, berarti sudah semua. Nah, sebelumnya Ibu tanya terlebih dahulu, barang yang Ibu suruh bawa tadi malam sudah disiapkan? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Oke. Dan kelompok 3, kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2, kelompok 4. Oke, sudah ada semuanya ya. Baik, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Untuk kelompok 1, silakan ditulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Kelompok 4 ini kelompok 2. Oke. Oke.
Oke anak-anak, waktu untuk kalian praktikum dan menyiapkan bahan diskusinya sudah berakhir. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi dan tanya jawab. Nah, di presentasi kali ini kalian akan membacakan hasil yang sudah kalian diskusikan tadi. Nah, untuk itu Ibu mau mulai dari kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Ya, siapa perwakilannya? Adik ya? Oke, silakan Adik maju ke depan di bawah KPD-nya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Pradika dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi. Getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik keseimbangannya. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu getaran. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam tiap satuan waktu tertentu. Amplitudo adalah simpangan maksimum atau simpangan terjauh dari titik keseimbangan. oke, terima kasih Ibu ucapkan kepada seluruh kelompok yang sudah berpartisipasi dan sudah berani membacakan hasil diskusinya ke depan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk setiap kelompok. Nah, selanjutnya memang benar apa yang kalian sampaikan tadi itu. Selanjutnya akan Ibu adakan konfirmasi materi terkait tentang apa yang sudah kalian buat. Nah, sebelumnya kita lihat dulu video berikut yang mau kita tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran IPA kelas 8 bersama Ibu Ninta. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Getaran merupakan gerak bolak-balik suatu benda secara teratur melalui titik keseimbangan. Nah, apa saja contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebelum Ibu lanjut, coba kita lihat video yang berikut ini. Kita saja coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan. Ya, dari video tadi kita lihat ada sekumpulan orang sedang bernyanyi dan memainkan alat musik. Nah, pada saat kita bernyanyi atau saat kita berbicara, coba kalian pegang tenggorokan kalian, maka kalian akan rasakan suatu getaran yang berasal dari pita suara. Nah, itu merupakan contoh getaran. Gitu juga dengan gitar, kemudian gendang, itu juga memberikan getaran. Nanti yang getaran itu yang menimbulkan bunyi yang akan kita pelajari di bagian pelajaran berikutnya. Seterusnya, contoh lain dari getaran adalah ayunan. Nah, ketika kalian bermain ayunan, maka kalian akan menggerakkan ayunan tersebut ke depan dan ke belakang secara bolak-balik, teratur dan melalui titik keseimbangan. Oke. Konsep getaran biasanya digambarkan dengan ayunan sebuah bandul. Nah, bisa kita lihat pada gambar itu. Pada awalnya mula-mula bandul diletakkan di titik O. Titik O itu merupakan titik keseimbangan. Kemudian bandul tadi kita tarik ke titik A. Nah, pada saat kita ayun ke titik A, maka bandul mulai akan bergerak dari titik A melewati titik O, kemudian ke titik B, kembali lagi ke O, lalu kembali lagi ke A. Begitu seterusnya sampai bandul tersebut berhenti bergerak. Nah,
dari titik A ke titik O itu kita namakan 1/4 getaran. Kemudian dari titik A ke titik O terus ke titik B itu setengah getaran. Lalu dari titik A ke titik O, kemudian ke titik B, lalu ke titik O itu dinamakan 3/4 getaran. Lalu kalau dia dari titik A ke titik O, terus ke titik B, ke titik O, kembali ke titik A, itu adalah 1 getaran. Jadi ketika suatu benda kembali ke tempat dia mula-mula bergerak, itu dikatakan dengan 1 getaran. Selanjutnya kita akan bahas tentang periode dan frekuensi getaran. Nah, periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali getaran. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Nah, biasanya untuk menentukan periode dan frekuensi suatu getaran, kita menggunakan rumus seperti berikut. Kita lihat pada gambar. Nah, T besar sama dengan T kecil per N. T besar itu adalah perioda, satuannya sekon atau detik. Kemudian T kecil itu adalah waktu, kemudian N itu adalah jumlah getarannya. Begitu juga dengan frekuensi. Nah, frekuensi hanya kebalikan dari perioda ya. Jadi kalau perioda T per N, kalau frekuensi adalah N per T. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat contoh soal berikut. Nah, pada contoh soal, Maya berlari keliling lapangan sebanyak 3 kali dalam waktu 900 sekon. Tentukan periode dan frekuensi Maya. Baik, kita lihat penyelesaiannya. Nah, untuk menjawab soal-soal fisika seperti ini, langkah mula-mula yang harus kita buat adalah kita buat dulu diketahuinya. Kita buat diketahui tadi ada berapa kali Maya mengelilingi lapangan? 3 kali. Jadi N-nya sama dengan 3. Kemudian waktu yang diperlukan Maya untuk berkeliling 3 kali itu adalah 900 sekon atau detik ya. Jadi T kecil sama dengan 900 sekon. Lalu apa yang ditanya? Yang ditanya adalah perioda dan frekuensi. Lalu kita jawab, kita masukkan rumus yang tadi sudah ditulis ya. Jadi T besar atau perioda sama dengan T kecil per N. Kita substitusikan. Nah, T kecilnya 900, kemudian N-nya 3. Jadi 900 dibagi 3 hasilnya 300 sekon. Begitu juga dengan frekuensi. Kita balikkan rumusnya jadi N per T. Jadi 3 per 900. Kita kecilkan atau kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3 1 dan 900 dibagi 3 300. Jadi hasilnya 1 per 300 Hz. Nah, Hz itu merupakan satuan dari frekuensi. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian mengerjakan soal latihan yang sudah ada di video ini. Boleh kalian screenshot, terus kalian salin soalnya di kertas HPS, lalu kalian jawab soalnya. Jangan lupa dicatat dan diantar ke guru mapelnya pada hari yang telah ditentukan. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke anak-anak, gimana videonya tadi sudah dilihat semua? Sudah, Bu. Kemudian ada soal yang di belakang video tadi sudah kalian catat? Sudah. Oke, sekarang bersama anggota kelompoknya silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan soal yang sudah Ibu kalian catat di video tadi. Ayo, mulai. Oke, waktunya sudah habis. Coba sekarang kumpulkan kertasnya. Setiap kelompok perwakilan kumpulkan kertasnya masing-masing. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah mengerjakan latihannya. Sekarang Ibu mau semuanya kembali ke posisi duduknya semula seperti di awal tadi. Ayo sekarang mulai.
dilakukan dengan getaran. Tapi kapan dikatakan bola atau ayunan itu mengalami satu getaran? Nah, satu kali getaran penuh itu adalah saat benda bergerak dari titik A, itu kita misalkan titik setimbangnya ada di B, kemudian kita tarik ke C, kemudian kita lepaskan. Nah, kalau dia balik lagi ke C atau dia bergeraknya bolak-balik melewati B, melewati A, melewati B, melewati C, maka itu dikatakan dengan satu kali getaran. Jadi satu getaran itu adalah gerak bolak-balik benda dari tempat semula ke tempat itu lagi. Bagaimana? Sudah ada gambaran kalau getaran yang mana dikatakan dengan satu getaran? Berarti dia balik ke tempat semula, ya? Seperti itu. Kalau misalnya ibu bilang dia bergerak dari A, jadi yang dikatakan satu getaran ketika benda kembali ke titik A. Kalau misalnya gerak benda itu dari B, ini B titik setimbang, kemudian ke C, kemudian ke B, kemudian ke A, itu dikatakan berapa getaran? Setengah getaran. Oke, sekarang sudah mulai paham apa yang dimaksud dengan getaran. Nah, selanjutnya ada konsep getaran, besaran-besaran yang ada di dalam getaran. Yang pertama ada periode, kemudian ada frekuensi, ada simpangan, dan ada amplitudo. Nah, yang mana namanya periode? Periode itu seperti yang ada di dalam video tadi, periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Oke, rumusnya sudah dijelaskan di dalam video tadi ya. Ini ibu hanya mengulang kembali apa yang dimaksud dengan periode. Selanjutnya untuk frekuensi, frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang dilakukan dalam satu waktu tertentu. Oke, selanjutnya ada simpangan dan ada amplitudo. Nah, amplitudo itu tadi ketika dari titik setimbang jarak terjauhnya itu merupakan amplitudo. Oke, sekarang sudah paham tentang apa itu getaran dan apa besaran-besaran yang ada di dalam getaran. Oke, selanjutnya agar lebih memahami lagi tentang konsep getaran yang kita pelajari hari ini, Ibu akan mengadakan tes evaluasi terdiri dari beberapa soal. Tinggal kalian jawab aja di kertas yang sudah Ibu kasih. Di dalam ini ada soalnya, kemudian langsung dijawab dalam waktu 5 menit ya. Tapi tidak terhitung saat Ibu membagikan. Ini Ibu tutup dulu ya, jadi jangan dilihat dulu. Oke. Jangan dilihat ya. Waktu mengerjakannya sudah habis. Coba dikumpulkan ke barisan yang paling tepi. Sini. Dikumpulkan. Oke, sudah. Iya, panjang jawabannya. Yang ini sudah? Oke, yang ini? Oke, terima kasih. Jadi di pembelajaran hari ini tadi kita sudah dapatkan bahwa getaran itu adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui titik keseimbangan. Oke, selanjutnya yang kedua, besaran-besaran yang ada di dalam getaran. Yang pertama ada periode, selanjutnya ada frekuensi dan ampli. Untuk minggu berikutnya kita akan mempelajari materi masih terkait tentang judul yang sama, getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Namun untuk pembahasan di minggu berikutnya adalah mengenai gelombang. Jadi silakan kalian baca buku teksnya di rumah. Minggu depan akan Ibu lanjutkan lagi materi yang tentang gelombang. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran, karena di awal tadi sudah diawali dengan doa, maka kita juga harus menutupnya dengan doa. Silakan Aldi, ketua kelas kita, dipimpin kembali doanya. Boleh maju ke depan. Silakan Aldi. Siapkan. Oke, baik, terima kasih. Jadi pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih untuk kontribusi semua anak-anak Ibu. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.